Halo, assalamualaikum. Udah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita telah belajar yaitu tentang median. Nah, itu median apa? Kemarin adalah median adalah nilai tengah, itu median ya. Nah, ini kemarin sudah sampai dengan data tunggal ya kemarin ya. Nah, ya. Kemarin sudah sampai dengan data tunggal. Sekarang adalah kita menentukan median data berkelompok. Ya, ini. Nah, ini adalah median data berkelompok. Rumusnya yaitu adalah median sama dengan setengah kali N min FK atau frekuensi kurang dari per frekuensi kelas median kali C. Nah, ini. Kita tahu ME-nya, ME ini adalah keterangannya adalah ME adalah median TB. Oh, maaf ini kurang TB ya. Rumusnya ini masih kurang TB plus setengah kali N min FK per FK, ini per F. Ini rumusnya kurang TB, maaf. Hal yang betul ini rumusnya ini kurang sedikit ya, ini
Ini adalah TB plus ME sama dengan TB plus setengah kali N, maaf kurang sedikit itu ngeteknya, min FK per F frekuensi kelas median kali C. Nah ini yang betul, rumusnya yang betul ini. ME sama dengan TB plus setengah kali N per FK per F kali C. Nah ini untuk data berkelompok. Kalau data tunggal kemarin mudah ya, yaitu adalah data diurutkan terus jumlah data dibagi 2, ini akan ketemu nilai tengah, diurutkan dulu itu ya. Nah diurutkan terus dibagi 2, nah ini baru ketemu titik tengahnya. Nah ini untuk yang data berkelompok, contohnya datanya seperti ini. Akan nilai ini frekuensi. Nah di sini akan ada 6 sampai 10. Terus ini 11 sampai 15. Terus ini ada 16 sampai 20 ya. Terus di sini ada 21 sampai 25. Kan di sini ada frekuensinya adalah 6, terlalu besar ya ini. 6, 8, 15 misalkan gitu. Sini ada 12. Nah, ini ya. Nah, caranya bagaimana di sini? Yang pertama yaitu kita jumlahkan dulu semuanya, frekuensinya ini ada berapa? 6 tambah 8 tambah 15 tambah 12. 40 ya. Nah jumlahnya ini ada 40. 41 atau 40? 41. Ya betul, 41. 6 ya. Nah 6, 8, 5, 41. Nah biar mudah kita ganti 5 aja ya ini ya, biar mudah menjadi 40. Nanti enggak bingung, enggak ada koma-komanya ya. 40 aja diganti angka 5 yang atas. Jadi 40. Nah untuk menentukan kelas mediannya itu kan di tengah-tengah, berarti sama. Jadi untuk menentukannya kita ambil di sini. Ini dulu dari rumusnya ini kan ada setengah N. Nah ini kita ambil dulu. Kita gunakan setengah N-nya terlebih dahulu untuk menentukan kelas median. Berarti ada setengah kali, ya berarti menentukannya adalah setengah N itu kan banyaknya data atau frekuensi, jadi setengah kali 40. Berapa di sini? Setengah kali 40 sama dengan 20. Nah, kita mencari data ke 20 itu di mana? Nah, tempatnya data ke 30 itu di mana? Nah, untuk menentukan data ke 20 kita pakai apa? Frekuensi kurang dari FK ya. Kita pakai FK, frekuensi kurang dari. FK-nya berapa? Ini adalah
5, terus 5 tambah 8 13 ya, 13 tambah 15 20, 28, terus 40. Nah ini, berarti kelas 20 itu kan di sini. Nah ini urutnya ini ya, ini 20. Nah di sini, karena kelas 20 ada di sini. Nah ini berarti kita tahu F frekuensinya, kita tulis dulu untuk rumusnya biar enggak masih ingat. Median ME sama dengan ME sama dengan TB plus setengah N dikurangi N ya, dikurangi FK per F kali C. Nah kita tahu FK ini TFN yang ada setengah kali N, ini kita gunakan dulu FK nya. Nah ini frekuensi kurang dari, berarti frekuensi yang kurang dari itu ada berapa? Nah, frekuensi kurang dari itu ada berapa ya? Ini 5 tambah 13 berarti 5 tambah 8 ini ada 13, berarti FK kita tahu setengah N, setengah kali N sama dengan 20. Dari mana? Ya ini, perhitungannya setengah dari N, 20 ini. FK nya berarti 13. FK 13. Frekuensi kurang dari 20. Ya ini 13 karena 20 ada di kelas 16 sampai 20, jumlahnya 15, frekuensi kurang darinya 28. Maka di sini frekuensinya FK-nya 13. Terus F-nya berapa? Frekuensi kelasnya. F-nya sama dengan F-nya 15 ini, frekuensi kelasnya. Nah, 15. Terus C-nya berapa? C itu interval kelas. Intervalnya berapa? 6 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada C-nya sama dengan 5. Terus masih ada lagi TB, sekarang cari. TB yaitu tepi bawah. TB-nya berapa? Nah, kelasnya medianya kan di 8, 15. Nah, ini kita ambil yang 16. Untuk menunjukkan TB kemarin bagaimana? Untuk menentukan TB masih ingat Mbak Umi, Mbak Maya, cara menentukan TB kemarin? Oh, Mbak Maya suka lupa ini. Bahaya ini kalau lupa nih ya. Nanti jangan-jangan sama suaminya lupa. Oh, ini bukan suaminya ini. Nggak mungkin ya, Pak. Nah, ini ingat aja, TB itu adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Nah, ini Mbak Umi masih ingat, berarti ada 16 dikurangi 0,5. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan dalam rumus. Sekarang ini sudah ketemu semua kan? Nah, sudah ketemu semua, tinggal dimasukkan dalam rumus. Coba Mbak Umi mau memasukkan dalam rumusnya? Boleh? Mau ya Mbak Umi? Bisa kan? Oke.
Nah, coba silahkan masukkan dalam rumusnya. Ini sudah ada. Oh ya, ini berapa hasilnya? 16 dikurangi 0,5, ini belum ya. Oh ya, maaf. Oke, berarti berapa ini? TB-nya adalah 15,5, betul. Ada 15,5. Gimana Mbak Maya, Mbak Umi, UTS-nya sudah selesai untuk matematika? Gimana Mbak Umi, Mbak Maya? Ada udah mudah kan soalnya? Kira-kira itu saya buat paling mudah soalnya itu ya. Semoga bisa semua. Udah susah. Nah, susah ya. Mudah aja. Ya susah-susah. Sudah ada jawabannya di situ. Udah. Ayo Mbak Maya, semangat semangat. Nah, ini mungkin Mbak Maya ini baru kehilangan yang semangatnya ini. Biasanya ada yang nemenin untuk semangat, ini udah hilang kelihatannya ini semangatnya ini. Kok tahu? Oh, ada X-nya, nanti kemarin sudah saya terangkan ya. Kalau ada X-nya itu tinggal cari aja, ditambahkan dengan X-nya. Oh, Mbak Maya galau ini. Iya. Ya, Mbak Maya masih lama ya di sana ya. Ya, tinggal 9 bulan, yang 16 bulan sudah terlewati ya. Oh, tinggal 9 bulan ya. Tetap semangat Mbak Maya. 9 bulan itu berapa minggu sih? Hanya kurang lebih 36 minggu. Tidak ada 50 kan? Nggak apa-apa, ditabung uangnya Mbak Maya. Nanti di kayak melahirkan. Nah, nikah dulu baru melahirkan. Udah, kita lanjutkan dulu ini. Masuk dulu dalam materi sedikit-sedikit aja, biar nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti ya. Nah, di sini kita masukkan median. Tadi ada ME ya, median ya Mbak Soli, Mbak Umi, Mbak Maya. ME sama dengan TB-nya berapa? Berarti ada 15,5 ditambah, biar tidak sedih lagi ya Maya, ini kan ada 15,5, berarti 9 bulan ya, berarti ada 20 TB kan, setengah N berarti 20 dikurangi 13 dibagi 15 frekuensi kelas per F kan, tadi per F berarti dibagi 15 kali 5. Aduh, kali 5 ya. Nah, ngitungnya kepiye Mbak iki Mbak? Kok aku malah bingung dewe. Kira-kira ngitungnya gimana Mbak Umi, Mbak Maya? Ayo, kira-kira gimana Mbak ini Mbak ngitungnya Mbak Umi, Mbak Maya? Yang dikerjakan dulu yang mana ini?
Nah, kerjanya ini saja dulu ya, yang mudah-mudah dulu saja. Tetap ini 15,5 15,5 kali 20 dikurangi 13 berapa? Masih tuh 7 dibagi 15 kali 5. Sama dengan 15 koma 5 ada berapa ini? 7 dibagi 15 berapa? Atau 7 kali 5 berapa? 7 kali 5 sama dengan 35. 35 dibagi 15 boleh. Mau seperti itu boleh, atau 7 dibagi 15 kali 5 juga boleh. Mau yang mana? Enaknya yang mana? 7 dibagi 15 kali 5 boleh, atau 7 kali 5 dibagi 15 juga boleh. Hasilnya sama. Ini bukan kali ya, tambah ya ini ya. Dijumlah ini ya. Ditambah ya. Nah, ini ditambah, bukan dikali. Ini gambarnya kayak kali. Ditambah. Ini tambah. Berapa? Enaknya dikali dulu atau dibagi dulu? 7 dibagi 15 berapa? Kali 5 boleh, atau 7 kali 5 dibagi 15 juga boleh. 7. Ayo. Berarti ada 7 dibagi 15 atau 7 kali 15 apakah 17,9? Ada, ini hasilnya berapa? 2,7 dibagi 15. 7 dibagi 15 sama dengan 0,46 6 atau 47 ya, kali 5 2,333. Tadi ditambah 2,333. 2,33 sama dengan jadi ada 17,8. Betul ya, 17,8. Ini hasilnya. Berarti ini adalah nilai titik tengahnya adalah 17,8. Ini. Jadi titik tengahnya ada di angka 17,8. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya? Masih mudah ya? Gimana Mbak Umi, Mbak Maya, Mbak Nila, ada pertanyaan sampai sini? C itu adalah interval.
C-nya itu adalah interval, Mbak Umi. Oh iya, untuk mencari interval itu kan dari 6 sampai 10 ya. Ya, intervalnya adalah 6 sampai dengan 10. Berarti dihitung aja. Angka 6, 7, 8, 9, 10 kan ada 5 angka ya. Berarti itu adalah untuk berarti ada angkanya kan dari 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah untuk intervalnya. Berarti angka ini 6 sampai 10 ada 5, terus ini ada 11 sampai 15 juga ada 5, 16 sampai 20 juga kan ada 5, 16, 17, 18, 19, 20 gitu Mbak Umi untuk menentukan intervalnya. Sembilan per 4. Kita masuk pamit ya. Untuk gimana? Sudah selesai? Saya lanjut? Ya.
Sekarang kita lanjut ke modus. Nah, modus di sini pengertian dari modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling besar. Ini adalah modus. Nah, pengertian dari modus yaitu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi paling besar. Ini namanya modus. Nah, berarti yang punya modus itu berarti frekuensinya besar, berarti harapannya besar. Ini modus ya, ini yang ada modusnya siapa ini? Nah, ini untuk modus, yaitu modus adalah data yang sering muncul atau data yang punya frekuensi yang lebih besar. Nah, contoh di sini data tunggal ya, ini kalau data tunggal itu mudah, data tunggal. Misalkan dari data nah ini dari data 2 3 4 3 4 5 2 3 5 5 3 4 5. Ini modusnya berapa, nilai yang sering muncul berapa? Caranya sama seperti kemarin, yaitu kita urutkan terlebih dahulu biar itu lebih mudah. Nah, kita urutkan dari yang terkecil berapa, terkecilnya adalah 2, terus berapa lagi, 2 2 2, sudah habis ya, sama dari yang terkecil ke yang terbesar tadi 2 2 3 3 3 3. Terus berapa lagi, tiganya ada berapa, 4 kan, 1 2 3 4. Terus angka berapa, 4 1 2 3 4 4. Terus 5 nya ada berapa, ya benar ya, itu dari kecil yang ke besar ya, ini betul. Turunkan dulu menjadi berapa ini, angka 5 nya berarti 5 1 2 3 4, 1 2 3 4. Satunya ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini ada berapa, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13. Berarti betul. Berarti nilai yang sering muncul ada 5, ada 4, terus 3 nya berapa, 3 nya nilai angka 3 ada berapa, 4. 5 dan 4 berarti angka 3 dan angka 5 itu muncul sebanyak 4 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah 3 dan 5. Nah, jadi modus dari data tersebut adalah 3 dan 5 muncul sebanyak 4 kali gitu. Mudah kan? Nah, tambah gampang ya. Nah, oke. Nah, contoh model yang lain.
Kalau seperti ini modusnya berapa? Ayo, modus tadi adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar. Maka modusnya ini berapa? Modusnya itu frekuensinya yang 8, modusnya sama dengan. Waalaikumsalam Mbak Putri, Mbak Jayanti ya. Selamat bergabung. Berapa? Bukan 8, tapi diambil yang frekuensinya terbesar kan 8. Berarti modusnya adalah 6. Nah, ini. Modusnya itu ini, 6. Jadi modusnya dari data tersebut adalah 6. Bukan begitu Mbak Umi. Ini 6 itu munculnya sebanyak 8 kali. Nah, ya. Ya maaf tadi putus bentar. Nah, ini tadi ini ada 6 muncul sebanyak 8 kali, 8 muncul sebanyak 7 kali, 9 muncul sebanyak 5 kali, 10 banyak 1 kali. Makanya nilai yang sering muncul modusnya adalah angka 6. Ya ini muncul sebanyak 8 kali. Udan, Bu. Kenapa kan hujan mau udan? Ya, paham ya? Ya, berarti ini kan munculnya sebanyak 8 kali yaitu adalah angka 6 gitu. Hmm, hujan lagi ya ini. Oke ya. Berarti kalau mencari datanya yaitu nilai yang sering munculnya seperti ini yaitu 6 ini keluarnya sama dengan 8 kali 8 angka 8 munculnya sebanyak 7 kali 9 ini munculnya sebanyak 5 kali dan 10 ini munculnya 1 kali. Berarti modusnya adalah yang itu sudah 6 muncul sebanyak 8 kali gitu. Paham ya jadinya ya? Oke ya.
Kalau data tunggal contohnya hanya dua ini, nanti data berkelompok berbeda lagi. Ini belum sampai data berkelompok ya. Ini baru contohnya 1 sampai 2 ini aja dulu. Ya, ini baru data tunggalnya. Lanjut. Oke. Nah, misalkan kalau ada seperti ini modusnya berapa? Coba, ini modusnya kira-kira berapa? Ada atau tidak? Kenapa nggak ada, Mbak Umi? Kenapa kok nggak ada? Kira-kira kenapa kok nggak ada? Nah, bagus Mbak Umi. Nah, kasih tepuk tangan Mbak Umi ya. Nah, itu betul karena semuanya muncul satu kali. Nah, itu makanya tidak ada modusnya. Paham ya? Hmm. Sekarang untuk data berkelompok. Sekarang ya data berkelompok. Nah, data berkelompok di sini MU, nah, modusnya sekarang TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Nah, kita tahu tadi sama pengertiannya dengan yang pertama. D1 di sini adalah frekuensi dikurangi kelas sebelumnya, D2 dikurangi adalah frekuensi dikurangi kelas sesudahnya. TB adalah tepi bawah, C-nya adalah C-nya tadi adalah interval ke kelas. C itu adalah interval kelas. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya nilai ini ada nilai 11 sampai 15. Ini ada 16 sampai 20. Nah, misalkan dari nilainya adalah 11 sampai 15, 16 sampai 20, terus 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35. Frekuensinya adalah 6, 8, 7, 9 dan 3. Nah, sekarang tadi rumusnya di sini kan kita tahu rumusnya tadi apa?
Rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali C. Nah, maka di sini kita tahu frekuensi terbesarnya di sini berapa? Dari data tadi, frekuensinya berapa? Nah, 26 sampai 20 yaitu 9 ini ya. Nah, frekuensinya di sini. Frekuensinya ini terbesar. Ini adalah kelas sementara. Nah, berarti kita tahu TB-nya sama dengan TB itu sama dengan 26 dikurangi 0,5. Ini TB sama dengan 25,5 ya. Terus D1 nya berapa? Yaitu frekuensi kelas dikurangi kelas sebelumnya. Berarti ada 9 dikurangi 7. Nah, kalau D2 adalah 9 dikurangi kelas sebelumnya dikurangi 3. Hasilnya adalah 6 ya. Nah, C-nya berapa di sini? C-nya berapa? C-nya berapa? Gimana, Mbak Umi? C-nya? C-nya berapa di sini? C-nya kira-kira 16 sampai 20 itu ada berapa C-nya? Interval kelasnya C. Oh ya, betul, 5. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan dalam rumus. Nah, tinggal masuk dalam rumus. Jadi TB, MU, MO, nah modus sama dengan MO-nya sama dengan TB-nya. TB-nya tadi ada 25,5 ditambah D1. D1 sama dengan 2 per 2 ditambah
6 kali 5. Nah, ini berapa hasilnya? Jadi ada 25,5 ditambah 2 per 2 tambah 6 kali 5 atau 2 per 8 kali 5. Hasilnya berapa? Berapa? Ayo. 25,5 ditambah 2 kali 5 per gimana Mbak Nila, Mbak J? Ya Putri, mana Mbak Putri ini? 25,5 ditambah berapa? 2 per 8 kali 5. Sama dengan 17,8. Selamat datang Mbak Sasabila. Ya enggak apa-apa Mbak Sabila. Selamat bergabung. Berapa Mbak Umi hasilnya? Ayo. Berapa hasilnya kira-kira? Kok 17? TB-nya 25,5 loh Mbak Umi. TB-nya adalah 25,5. Yuk dilihat TB-nya itu 25,5. Bukan 17,9. TB-nya dilihat di sini TB. Nah, 25,5 karena di sini ada di angka 26 sampai 30. Nah, ada di angka 26 sampai 30. Nah, ini maka TB-nya kan ini 26 ini ambil. Berarti kan ada 25,5. Yuk dihitung lagi, coba. Berarti ada di sini 25,5 ditambah 31. 25,5 ditambah 1,25 ya. Nggih tanggo. Nggih. 1,25. Maka hasilnya sama dengan 26,75. Nah, ini modusnya ketemunya sama dengan
1,2 dari mana? 2 dibagi 2/6 ditambah 6 kan dikali 5. Itu dari itu Mbak Umi. Hasilnya ini 1,25, ini kan dari 2 ini 2 dibagi 8 kali 5. 2 dibagi 8 kali 5 ini Mbak Umi. Ya. Silahkan yang lainnya kalau memang ada pertanyaan dari Mbak Umi, Mbak Nila, Mbak Bila, Mbak Maya, kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Maaf ya, ini di sini hujan makanya agak berisik. Untuk malam ini memang mudah-mudah ya materinya, karena modus dan median, nilai tengah dan juga nilai yang sering muncul. Ini masih mudah. Ya, kita lanjut. Berarti paham ya untuk ini ya. Untuk median modus data berkelompok. Selamat datang ya Mbak Nila, Mbak Putri. Ya, boleh contoh lain. Misalkan ini nilai, ini frekuensi.
misalkan nilainya adalah berapa, 6, 8, 9, sampai 11. Terus 18 sampai 20. Nah, misalkan ini frekuensinya adalah 6, 7, 8, 4, 3. Nah, untuk frekuensi terbesarnya berapa di sini? Frekuensi terbesarnya di angka berapa? Untuk menentukan TB-nya atau modus sementaranya 8 ya. Jadi di sini ini. Kita tahu di sini ini adalah untuk kelas terbesarnya. Berarti TB-nya berapa? TB-nya sama dengan, kalau sudah diambil itu TB-nya sama dengan ambil kelas TB. Nah, TB kan dari kelas terkecilnya yaitu 12. Nah, TB sama dengan tepi bawah yaitu 12 dikurangi 0,5. Berarti 11,5. TB-nya adalah 11,5. Terus D1-nya berapa? D1-nya berapa? D1 adalah modus sementara dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti ini 8 dikurangi itu 7. Nah, ini berarti ada 8 dikurangi 7. Jadi hasilnya sama dengan 1 ya. Ini hasilnya sama dengan 1. D2-nya sama dengan nah, 8 dikurangi kelas setelahnya, berarti ada 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Betul. C-nya berapa? C-nya berapa? Interval kelasnya berapa? 6 sampai 8 itu interval kelasnya ada berapa kira-kira? Nah, 3. Berarti C-nya sama dengan 3. Nah, tinggal dimasukkan dalam rumus sekarang. Silahkan coba hasilnya berapa. Tinggal masukkan dalam rumus. Rumusnya adalah TB ditambah D per D1 ditambah D2 kali C. Nah, itu. Rumusnya tadi adalah TB plus D1 per D2 D1 plus D2 ya, kali C. Ini rumusnya. Nah, tinggal dimasukkan, dihitung hasilnya kira-kira berapa.
silahkan dihitung dulu kira-kira hasilnya itu berapa. Ini. Nah, tinggal dimasukkan dalam rumus. Yang sudah ketemu siapa? Mbak Umi, Mbak Bila, Mbak Maya, Mbak Putri. Mbak Putri sudah ketemu? Mbak Maya? Apa sudah tidur ini? Jangan-jangan. Oh, belum ya. Silahkan dicoba dulu. Ketemu hasilnya berapa? Yang sudah ketemu siapa? Silahkan coba hasilnya berapa? 12,1 ya. Yang lainnya bagaimana selain Mbak Umi? Apakah sama hasilnya? Sama. Nggak ada yang ketemu 12,25. Ada yang ketemu 12,25. Ada yang ketemu hasilnya 12,25. Ayo, ada yang ketemu hasilnya 12,25. Ya, siapa yang bisa ketemu 12,25? Kalau saya ketemunya 12,25. Nah, kita akan ketemu di sini sama dengan ya ada 11,5 ditambah 1/4 kali 3. Nah, 1/4 kali 3 ini berapa? Kan 0,75 ya.
Nah, sama dengan 11,5 ditambah 0,75 berapa hasilnya ini? Kalau 11,5 ditambah 0,75 berapa hasilnya? Apakah 12,1? Nah, 12,25 kan? Nah, caranya kalau menggunakan kalkulator itu digunakan dulu untuk yang pembagian dan perkaliannya dulu, karena ini penjumlahan ini nanti di belakang, maka ada 1 per bagi 4 kali 3 dulu, ketemunya 0,75 baru ditambahkan 11. Kalau ditulis langsung 11,5 ditambah 1 per 4 kali 3 ini akan ketemu 12,1. Nah itu. Nah, makanya kita kerjakan yang belakang dulu. 1 per 4 kali 3-nya dulu. 1 dibagi 4 karena bobot dari penjumlahan dan pengalian itu lebih berat perkalian dan pembagian. Makanya dibagi dulu baru dikalikan. Ya, yang betul adalah 11,25. Nah, ini yang betul adalah 12,25 hasilnya. Dia ada 12,25. Nah, ini yang betul hasilnya 12,25. Kalau menggunakan kalkulator tulis langsung berarti akan ketemu 12,1 ya. Nah, ya, paham ya sampai sini ya? Bisa lanjut? Bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Lanjut kita masuk dalam bab baru, materi baru yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yaitu yang pertama yaitu adalah kita mencari jangkauan.
Nah, jangkauan ini adalah R max dikurangi R min, berarti nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, ini untuk jangkauan. Kita hapus dulu. Contoh dari data 56745675672. Nah, tentukan jangkauannya. Nah, tadi ini nilai tertingginya berapa? X max-nya berapa? X max-nya sama dengan berapa? Nilai tertinggi 9. X min-nya, nilai terkecilnya sama dengan 2. Maka jangkauannya sama dengan 9 dikurangi 2, maka sama dengan 7. Udah, berarti jangkauannya adalah 7. Udah kan? Mudah kan untuk menentukan jangkauan? Hanya nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Berarti jangkauannya adalah 7. Ya, mudah sekali. Ya, nanti sebentar. Misalkan kalau datanya seperti ini. Nilai ini frekuensi ya. Ini untuk frekuensi. Misalkan nilainya adalah 6, 8, 9, 10. Ini frekuensinya adalah 8, 7, 2, 1. Nah, jangkauannya ini berapa? Tentukan jangkauannya dari data berikut. Nah, berapa ini? Jangkauannya berapa? Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya berapa? X max-nya berapa? X min-nya berapa? X max-nya sama dengan
10. X min-nya sama dengan 6, maka jangkauannya sama dengan 10 dikurangi 6, maka hasilnya sama dengan 4. Betul ya. Nah ini jadi jangkauannya sama dengan 4. Nah ini, jadi jangkauannya adalah 4. Sudah selesai. Ini mudah, ini untuk data tunggal berbobot. Nah, misalkan kalau datanya untuk data berkelompok bagaimana? Nah, misalkan ini ada 2, 4, 5, 7. Ya betul, tidak ada fungsinya. Karena frekuensi ini hanya untuk menentukan banyaknya angka ini keluarnya berapa kali, kan itu. 5, 7, ini ada 8 sampai 10. Diabaikan aja untuk frekuensinya ya. Kalau dalam menentukan jangkauan. Terus ini adalah 11 sampai dengan 13. Maaf ini mouse-nya agak susah. Misalkan ini ada 11 sampai dengan 13. Nah, untuk menentukan jangkauannya kita harus menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. TT, titik tengahnya. Kita harus menentukan TT-nya. Titik tengahnya berapa? 2 sampai 4 berapa titik tengahnya? 3, betul. Terus 3, terus berapa ini? 5 sampai 7. Titik tengahnya berarti 6. Terus ini 9, ini berapa? 12. Nah, untuk menentukannya berapa? Nah, di sini X max-nya berapa? X max-nya berapa di sini? X max-nya itu diambil dari titik tengahnya. X max-nya sama dengan 12. X min-nya berarti berapa? 3. Maka di sini ada 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi ini mudah ya, masih ya untuk menentukan jangkauan. Diambil dari titik tengahnya dan juga titik tengahnya saja, berarti 12 dikurangi 3 berarti sama dengan, jadi jangkauannya adalah 9 gitu. Paham masih sampai sini? Gimana, ada pertanyaan sampai sini?
Yang mana, Mbak? Sudah saya hapus tadi yang atas tadi ya. Yang atas tadi saya sudah hapus. Ya, coba saya undo dulu, masih bisa kah? Ya, coba. Yang ini, Mbak Omi. Yang pertama ini. Ini untuk yang pertama. Sebentar, ini masih loading ya. Coba sebentar, ini masih loading, muter-muter. Maaf Mbak Umi, nggak bisa di undo tadi, tidak bisa, not responding gitu ya. Nggak bisa di undo. Ya nanti dilihat di dalam videonya saja ya Mbak Umi. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini biasanya disingkat dengan SR ya. Simpangan rata-rata disingkat dengan SR. Simpangan rata-rata sama dengan SR sama dengan sigma. Nah, ingat di sini kalau ini tanda lurus, ini harga mutlak XI dikurangi, rumusnya ini dikurangi rata-rata harga mutlak dibagi N. Nah, ini untuk simpangan rata-rata. Berarti ini ada SR, itu adalah simpangan rata-rata.
SR simpangan rata-rata, XI data ke I, X topi ini ya, yang ini X topi itu sama dengan rata-rata N sama dengan banyaknya data. Nah ini, jadi ini X rata-rata ya, ini ada X nya, ini adalah X topi, ada coretnya atas. Jadi X ini adalah X rata-rata. Contohnya seperti ini. Tentukan simpangan rata-rata dari 4, 5, 6, 7, 8. Nah, caranya gimana? Kita mencari, pertama kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Mencari rata-ratanya bagaimana kemarin? Masih ingat? Untuk mencari rata-rata kemarin? Untuk mencari rata-rata kemarin bagaimana? Masih ingat atau sudah lupa? Iya, mean atau rata-rata itu sama. Jadi ada berapa? 4 ditambah jumlah semua data ini ya, ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi banyaknya data. Banyak data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagi 5. Rata-ratanya berapa ini? 6, 10, 13, 12, tambah 8. Iya. Jadi 30 dibagi 5 ya. Jawabannya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, rata-ratanya ketemu 6. Nah, 30 dibagi 6. Ini hasilnya 6. Nah, sekarang kita mencari simpangan rata-ratanya, SR-nya. Nah, SR-nya sama dengan, jadi harga mutlak, ada yang mutlak selalu ingat ya, harga mutlak itu nilainya selalu positif. Berarti 4 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 6, harga mutlak semua, 5 dikurangi 6 ditambah 6, harga mutlak ya, 6 ditambah dikurangi dikurangi 6, harga mutlak ini tetap, ditambah
7 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6, harga mutlak tetap. Dibagi banyaknya data. Ini data berapa? 5 tadi ya. Data ada 5. Tetap ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak data, berarti bagi 5. Berapa hasilnya? 4 dikurangi 2 berapa? 4 dikurangi 6 berapa? 4 dikurangi 6 sama dengan berapa? 4 dikurangi 6 min 2. Karena di sini harga mutlak selalu bersifat positif, ditulis 2 saja. Negatifnya hilang karena selalu bersifat positif. Terus 5 dikurangi 6 1 min 1 ya. Nah, karena harga mutlak tetap positif. Ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2. Dibagi 5. Berapa ini? Berarti ada 46/5 ya. 6 dibagi 5. 6/5. 6/5 itu berapa? 6 dibagi 5 itu berapa hasilnya? Nah, betul. 1,2. Jadi hasilnya size R-nya sama dengan 1,2. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 1,2. Selesai ini. Ini untuk SR-nya yaitu 1,2. Sudah selesai. Silahkan kalau mau ditulis. Kalau mau ditulis silahkan ini ya. Kalau sudah, untuk pembelajaran malam ini cukup sekian dulu ya. Kita ketemu minggu depan. Semoga minggu depan belum libur, kelihatannya belum lebaran ya, masih 2 minggu lagi ya, insya Allah ketemu untuk minggu depan. Untuk malam ini saya ucapkan cukup dulu karena ini kelihatannya ya sudah pada ngantuk karena yang masuk juga tinggal 3 orang ya, makanya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang sudah bisa bergabung
Dan untuk videonya insya Allah nanti bisa di upload besok pagi, dan juga tetap semangat saya harapkan, karena memang untuk hal yang baik itu pasti godaannya itu banyak sekali. Makanya kalau kita memang niat kita gak kuat, pasti cobaannya itu semakin besar. Nah makanya saya harapkan kalian itu ingat target kalian itu apa, keinginannya apa. Mungkin tahun depan harus ujian seperti itu, makanya usahakan itu adalah sebagai pemicu semangatnya itu ya. Untuk malam ini saya sekian dulu. Selamat beristirahat. Apabila ada kesalahan dari saya dari awal hingga akhir, mungkin ada ya kurang perhatian, mungkin dari kurangnya apapun dari saya minta maaf, dan saya ucapkan ini selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi